Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Alhamdulillah. Pertama kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa ke sini untuk berjamaah, kemudian silaturahim, kemudian menuntut ilmu. Yang mudah-mudahan Allah mencatat semuanya menjadi amal baik kita di akhirat, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah uswah kita, qudwah kita. Beliau adalah orang yang harus kita jadikan contoh, kita jadikan panutan, yang harus kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga salawat dan salam kita haturkan kepada sahabatnya dan juga keluarganya, keturunannya, dan kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan kelak kita bisa diakui menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita akan melanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi. Beliau ini dalam kitab Al-Matalib Al-Aliyah fi Tabaqatis Syafi'iyah karya Imam Al-Wasiti digambarkan sebagai Al-Syekh Al-Imam Al-Alim Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi Al-Murri Asy-Syafi'i. Beliau ini seorang yang syekh, imam, alim luar biasa, hafiz. Kalau hafiz di sini bukan hafiz Quran Pak ya, karena hafiz Quran itu para ulama zaman dulu bukan gelar, bukan kebanggaan, karena semuanya harus hafal gitu ya. Tapi hafiz di sini hafiz hadis ya, hadis. Maka al-hafiz orang yang hafal hadis, Imam An-Nawawi ini seorang faqih. Beliau yang fikihnya itu menjadi muara ya, muara dari seluruh mazhab Syafi'i, akhirnya berada di beliau tarjihnya. Dalam hadis pun kita ini belajar di awal dibimbing oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi, di mana beliau punya kitab kecil disebut dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Anak-anak yang belajar hadis di awal-awal itu pasti ketemu dengan kitab ini nih, ya, Arba'in dulu kan ya. Kemudian kita dalam beribadah pun dibimbing beliau dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Kemudian dalam bermuamalah pun kita baca, dalam kehidupan sehari-hari kita baca Riyadhus Shalihin. Dalam tingkatan tinggi pun bagi orang-orang yang ahli hadis pasti akan ketemu dengan kitab beliau lagi, Syarah Sahih Muslim karya Imam An-Nawawi. Maka kita belajar hadis dari awal ketemu Imam Nawawi ini, kemudian sampai akhir jadi ulama pun akan ketemu dengan syarah beliau, karena sering akan mengutip kata-kata beliau dalam syarah Sahih Muslim. Dan beliau luar biasa, beliau adalah seorang ikonnya, ikon rumus Ramzan fi al-wara' wa zuhud. Beliau wara' luar biasa, zuhud juga kelas tinggi. Beliau ada di Damaskus. Ketika beliau umur 18-19 tahun, pindah ke sana belajar ke guru-gurunya. Beliau warok luar biasa. Tidak pernah mau makan buah-buahan yang ada di Damaskus itu. Kenapa? Kata beliau, ada syubhahnya. Karena di Damaskus itu banyak sekali kebun-kebun yang wakaf. Kemudian tidak terurus, tidak tahu siapa pemiliknya, siapa yang mengurus, tidak tahu kemana peruntukannya, sehingga buah-buah itu bisa tercampur antara yang halal dimakan dengan tidak, antara yang wakaf dengan tidak. Maka beliau kemudian mencegah makan buah-buahan yang ada di Damaskus. Kita mana kuat Pak ya. Kalau misalnya kita masuk, ada harta yang kemudian kita meragukan ini halal apa enggak. Kadang-kadang kita ya lebih baik kita milih yang ringan aja pendapatnya kan gitu ya. Kemudian beliau luar biasa, enggak pernah beliau masuk ke kamar mandi umum. Kenapa? Karena di dalamnya ada orang yang suka buka aurat gitu-gitu. Enggak pernah beliau mandi di hammam. Hammam di zaman itu artinya adalah kamar mandi umum. Beliau sangat memperhatikan tentang masalah waktu. Kalau ada tamu yang datang, maka beliau membatasi hanya sekedar salam, jawab salam, kemudian apa pertanyaannya, habis itu ya udah pulang aja gitu. Nggak ada kata-kata ngopi dulu, kita ngobrol, flashback dulu, pernah ketemu di mana, nggak ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam, nanya apa, dijawab, kemudian beliau disodorkan nih, saya sedang baca buku nih gitu.
Kalau sudah selesai silahkan pulang, maksudnya begitu ya. Karena apa? Kata beliau, waktunya sangat berharga. Oleh karenanya, beliau hidupnya bisa tergolong muda meninggalnya. Hidup beliau itu dari rentang tahun 631 Hijriah sampai 676 Hijriah. 45 tahun saja. Cuma beliau mengajarkan bahwa apa? Bahwa panjang umur itu bukan panjang usianya, bukan. Bukan banyak tahun yang dihabiskan di dunia ini, tapi serba banyak manfaat, kemudian serba banyak karya yang beliau tuntaskan. Sehingga sampai sekarang kita akan mengenal Imam An-Nawawi, disebutkan lagi dikit-dikit An-Nawawi, ketemu lagi dengan An-Nawawi, dengan karya-karyanya, dengan fikihnya, dengan hadisnya. Maka kalau kita harus milih, hidupnya panjang 100 tahun atau pendek 45 tahun, tapi karyanya dibaca orang lain, kemudian hidup kita manfaat ke orang lain, karya yang berupa karya agama atau karya sosial dan sebagainya, mending pendek umur kita, tapi orang selalu mengenang kita. Kalau ada orang yang cuma hidup, kemudian yang penting panjang umur dalam artian usianya panjang, apa gunanya? Setelah 60 tahun, apa yang kita urus? Paling kan ngurus penyakit. 60 tahun ke atas, dikit-dikit kita urus diabetes, kita ngurus lagi sakit lutut, dikit-dikit kita ngurus kolesterol. Maka lebih baik pendek tapi karyanya banyak, kebaikannya banyak. Lebih baik lagi ya panjang umur juga manfaatnya besar, ya jelas itu pasti. Maka Imam Nawawi termasuk orang yang pendek umurnya, cuma karyanya besar, abadi, kemudian dikenang kebaikannya oleh orang banyak. Beliau adalah Imam An-Nawawi. Salah satunya yang kita kenang, kita kaji, yang manfaatnya ada kepada kita, ya kitab Riyadhus Shalihin ini. Di mana kita sering mengkajinya di masjid-masjid, di sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, majelis taklim di Indonesia, di Malaysia, di Arab semuanya, beliau adalah kitabnya yang sering dikaji. Tapi kita akan masuk dalam bab al-ithar wal muasah. Bab ithar itu artinya adalah mendahulukan orang lain. Nah, artinya apa? Ini bab berhubungan dengan masalah sosial kita. Bagaimana kita mendahulukan orang lain. Kemudian al-muasah, muasah itu yang membantu, mempunyai sikap empati, simpati, sehingga kita ingin membantu orang lain. Berjiwa sosial tinggi lah gitu ya. Maka di sini dijelaskan bab mengenai kita membantu, kemudian mendahulukan orang lain. Baik. Sebagaimana biasa, beliau itu memulai dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini kitab ini memang Riyadhus Shalihin benar-benar kebunnya ya. Kebun itu artinya surga. Surganya kita, kebun kita. Bagi orang-orang soleh Pak ya. Orang soleh itu kebunnya ya baca kitab gitu ya. Maksudnya gitu ya. Bukan baca kitab aja, tapi nikmatnya adalah merenungkan hadisullah kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah kebun bagaimana kita berliburan, bertamasya di dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Beliau mulai dari ayat Quran. Maka ayat pertama yang beliau kutip, surah Al-Hasyr ayat 9. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kata Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasatun. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di mana ini secara umum menjelaskan bagaimana hubungan antara sahabat Ansar dengan Muhajirin. Al-Ansar adalah orang-orang yang tinggal di Madinah. Mereka lebih dahulu di sana, kemudian mereka iman kepada Rasulullah, dan kemudian menyambut datangnya orang-orang Muhajirin yang hijrah dari Mekah. Setelah kejadian hijrah yang luar biasa itu, Rasulullah hijrah dengan sahabatnya pergi ke Madinah, maka mereka disebut Muhajirin yang membantu. Muhajirin disebut Al-Ansar, orang-orang yang membantu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka itu mendahulukan orang-orang Muhajirin ala anfusihim atas diri mereka.
Itu mah biasa, ya biasa. Banyak orang yang membantu orang lain. Tapi apa selanjutnya? Walau kana bihim khososoh, walaupun juga butuh. Ini yang luar biasa. Kenapa? Kita mah biasa juga membantu orang lain. Kita juga sering membantu orang lain, membantu misalnya orang yang membutuhkan. Cuma yang jarang adalah kita membantu orang lain dan kita butuh kepada apa yang kita berikan itu. Misalnya begini, ini contoh sederhana, kita punya uang 1 juta misalnya, kita lagi butuh-butuhnya nih. Besok saya mau bayaran ini misalnya, atau mau dibelikan ini. Cuma karena saya ingin membantu orang lain, saya korbankan kepentingan saya demi orang lain. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Dan orang Ansor itu begitu. Mereka membantu orang Muhajirin, luar biasa membantu. Bahkan kalau rumahnya dikasih ke orang lain. Bahkan ada yang ketika Rasulullah mempersaudarakan antara Ansor Muhajirin, ada yang mengorbankan bahkan sampai istrinya, Pak. Jadi ada yang punya istrinya 3. Kemudian mengatakan ke saudaranya yang Muhajirin, kalau kamu mau, saya cerai 1, kamu nikahi istri saya gitu. Ini mah nggak ada sekarang, Pak. Kalau ada sekarang, wah luar biasa. Saya daftar duluan itu. Nggak ada sekarang kayaknya. Ya kalau ada mah 1 dari 1 miliar kali ya. Tapi di zaman Ansor Muhajirin luar biasa. Mengorbankan apa yang mereka miliki, bahkan mereka butuh pun diberbantukan kepada orang-orang Muhajirin. Orang Muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah memang pindah badannya aja. Hartanya nggak dibawa. Karena pindahnya bukan pindah tamasya, bukan pindah imigrasi, bukan pindah tugas, tidak. Pindah membawa agama mereka. Terusir dari tempatnya. Maka pindah hijrah luar biasa hanya dengan apa yang berada di badan mereka saja. Harta ditinggalkan di Mekah, maka yang membantu orang-orang Ansar. Allah mengatakan, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Siapa orang yang dilindungi oleh Allah, orang-orang yang Allah pelihara dari kekikiran dirinya. Syuhha itu artinya kikir, pelit ya. Orang yang Allah lindungi dari pelitnya, Allah atasi masalah sifat kikirnya. Dan kikir itu normal, Pak ya, pelit itu normal. Karena bawaan lahir itu pasti kita ingin melindungi apa yang punya kita. Biasanya begitu. Cuma Allah mengajarkan, agama kita mengajarkan, Islam mengajarkan bahwa kita harus dermawan. Siapa orang yang dipelihara oleh Allah, dilindungi dari sifat kikirnya, faulaika humul muflihun, orang yang beruntung. Artinya kalau orang pelit ya tidak beruntung, kalau orang yang dermawan ya beruntung. Syekh Ibnu Abi Sulma ya, atau namanya Zuhair bin Abi Sulma, pernah mengatakan begini. Beliau dalam orang jahili, meninggal sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mayyakuda fadlin, kata beliau, siapa orang yang punya kelebihan, fayabkhalu fadlihi ala qaumihi yustaghna anhu wa yudmami. Ini sudah menjadi hukum sosial yang kita terima. Siapa orang punya kelebihan harta, ataupun punya kelebihan ilmu, punya kelebihan jah, kekuasaan, punya kelebihan misalnya kekuatan fisik gitu, kemudian dia pelit, tidak mau bantu, nggak mau bagi-bagi, pasti akhirnya yustaghna anhu wa yuzmami, pasti itu yustaghna anhu, dia akan dikucilkan, wa yuzmam, kemudian dicela. Pak, kalau dalam lingkungan kita ada yang pelit, pasti itu jadi sumber dosa. Kenapa? Kemana-mana pasti ngobrol yang pelit itu, pasti kita gibah yang itu aja. Kalau ada yang pelit pasti gitu. Di mana-mana pasti dikucilkan. Kita misalnya ada acara, si A diajak, jangan diajak, itu pelit itu gitu misalnya. Ada acara, si A biarin, nggak usah diajak, kenapa, pelit gitu. Kemudian di mana-mana pasti akan jadi bahan obrolan, bahan gibah itu. Orang pelit pasti sudah dia hidupnya nyusahkan, kemudian menjadi penyebab dosa orang lain. Maka kata Allah, siapa orang yang dilindungi dari sifat pelitnya, dia adalah orang yang beruntung. Di dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala di dalam bab ini juga menjelaskan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan mereka itu al-abrar, surah Al-Insan ayat 8, mereka memberi makan, memberikan bantuan makanan ala hubbihi. Ala hubbihi ini di atas kecintaan mereka, ingin mereka kepada makanannya. Artinya begini, innal abrar, orang-orang kelak yang masuk surga yang baik itu, mereka dulunya itu sering membantu memberikan makanan. Tapi luar biasanya ala hubbihi, mereka sedang pengen-pengennya ini, lagi makan ini, kemudian dikasih orang lain. Ya memang membantu apapun itu, infak, sedekah, apapun itu baik. Cuma di sini yang dipuji oleh Allah, ada orang yang lagi butuh makan, lagi pengen-pengennya makan ini, tahu-tahu ada yang minta kemudian dikasih. Ini luar biasa. Ini sesuai dengan ayat Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kalian menerima kebaikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Artinya begini, kalau kita mau ngasih bantuan ke orang lain, maka pilihlah yang paling berharga yang kita miliki. Itu adalah sikap yang luar biasa, paling tinggi Pak ini. Bukan kok kita pilihkan mana sih baju yang sudah tidak layak pakai. Kan biasanya yang mengadakan ini, misalnya mengumpulkan pakaian-pakaian, pasti kampanyenya baju yang tidak dipakai silahkan didonasikan, kan gitu ya. Harusnya itu kalau kita mau kembali ke bab ini, kita kalau membantu pilih baju yang paling bagus yang kita kasih ke orang lain. Bukan kok baju yang sudah kita nggak mau pakai, mau dipakai sudah nggak muat misalnya. Bukan itu. Yang terbaik kita berikan pakaian yang paling bagus, yang paling kita senengin. Kalau kita ngasih uang, seharusnya yang kita kasih itu adalah ya jelas yang paling kita senengin. Bukan kok kita milih di dompet, mana ini yang 10.000 kan, 100.000 dilewatin semuanya, 10.000 baru keluar. Itu bukan gitu. Harusnya memang yang terbaik, yang paling kita senengin, yang paling kita cintai, yang paling kita pertahankan, itulah yang dilepas. Kita melepas itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah luar biasa pahalanya. Baik, kemudian kita pindah kepada hadis Rasulullah SAW yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi menjelaskan tentang masalah al-ithar wal muasa, mendahulukan orang lain. Hadis ini yang beliau kutip itu hebatnya bukan kata-kata, praktek semuanya. Artinya apa? Rasulullah itu di dalam hadis yang kita akan baca itu bukan masalah memberikan wejangan saja, tapi apa? Isinya dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ngomong doang ya. Kalau ngomong siapapun bisa Pak. Ngomong bisa, ngasih nasihat bisa, ceramah bisa, buat undang-undang bisa, buat aturan bisa. Tapi mempraktekkan sendiri itu yang sulit. Dan hadis yang kita baca itu semuanya praktek. Artinya itu fi'il Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pertama mengutip ada hadis dari riwayat Abi Hurairah. Nah, saya bacakan dulu. Ini ada 3 slide panjang karena isinya cerita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, jaa'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni majhudun fa arsala ila ba'd nisaihi faqalat wallazi ba'athaka bil haqqi ma indi illa ma summa arsala ila ukhra faqalat misla dzalik hatta qulna kulluhunna misla dzalika la wallazi ba'athaka bil haqqi ma indi illa ma. Kemudian dalam slide selanjutnya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man yudifu hada al-lailah, faqala rajulun minal ansar ana ya Rasulullah, fantalaqa bihi ila rahlihi wa qala limra'atihi akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin qala limra'atihi hal indaka syai'in, faqalat la illa quta sibyani, qala fa'allilihim bi syai'in idza aradul asya' fanawimihim wa idza dakhala dhaifuna fa'atfi siraj wa arihi anna na'kul faqa'adu wa akalat dhaifu wa bata tawiyain falamma asbaha ghada 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam faqala laqad ajaballahu min sani'ikuma bidaikuma lailah muttafaqun alaih. Hadisnya begini. Ini hadis riwayat Abi Hurairah. Beliau cerita begini. Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki ke Rasulullah SAW. Beliau laki-laki ini kemudian bilang, ya Rasul ini majhud. Apa majhud? Minal jahad, asabanil jahad. Ya Rasul saya kurus ya Rasul. Saya lapar. Ya Rasul saya kurang gizi nih gitu ya. Saya lapar ya Rasul. Maka Rasulullah sebagai pemimpin, sebagai Rasul yang mana beliau tidak pernah menolak orang yang minta kepada beliau.
Rasulullah langsung spontan nyuruh orang lain. Coba kamu tanya ke istri-istri Rasul itu, ke istri beliau, ada makanan enggak? Maka ngutus orang lain. Ila ba'di nisaihi, beliau ngutus ke Aisyah, ke Hafsah, ke Saudah dan sebagainya. Coba cari makanan, ada enggak? Faqalat, maka istri Rasulullah itu mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq ma indi illa ma. Coba bilang ke Rasulullah, demi Allah, tidak ada apapun di rumah ini kecuali air. Ini Pak, Rasulullah, di mana beliau pimpinan tertinggi negara Islam ketika itu, di Madinah, beliau juga Rasulullah SAW, Rasul, Nabi, di mana kalau beliau minta apapun pasti akan dikabulkan oleh Allah. Di rumah beliau tidak ada apa-apa kecuali air. Kemudian coba cari yang lain, misalnya ke istri yang lain. Dicari satu-satu ke istri yang lain, ke istri beliau yang lain. Semuanya. Apa jawabannya? La walladzi ba'atsaka bil haqqi ma indillah ma. Wallahi, demi zat yang mengutus engkau wahai Rasul, tidak ada apa-apa kecuali air. Sekarang Pak, mana ada bupati yang nggak punya apa-apa? Mana ada sekarang misalnya, ya nggak usah bupati ya, nggak usah gubernur misalnya. Pimpinan kita yang tingkat bawah, camat, lurah, masa nggak ada sekedar makan misalnya nasi uduk atau misalnya snack dan lain sebagainya. Rasulullah nggak punya apa-apa. Maka kemudian Rasulullah merasa terenyuh, kemudian beliau seolah-olah sedih luar biasa. Beliau kemudian bilang ke yang lain, ke sahabat yang lain, man yudifu hada al-laila, siapa yang menjamu orang ini, kata Rasul. Bayangkan Pak, kalau kita jadi pemimpin misalnya, mau ngasih makan aja gak bisa gitu, gimana perasaan kita? Kata Rasulullah, dengan beliau pasti perasaannya sedih gitu ya. Gak bisa hanya beri makan kepada orang yang lapar. Rasulullah bilang begini ke sahabat yang lain, man yudifu hada al-laila, siapa yang menjamu orang ini ya, nanti malam siapa yang ngasih makan? Maka sahabat, ada satu orang pede luar biasa. Faqala rajulun minal ansar, orang Ansar ini. Dan ini penyebab turunnya ayat pertama yang saya sebutkan tadi. Ana ya Rasulullah, saya ya Rasul, saya. Pede luar biasa. Awalnya saya baca, memang dulu ketika saya baca ayat ini, hadis ini, saya kagum gitu. Pede luar biasa, langsung nunjuk, saya kira orangnya kaya. Lebih kaya ketimbang Rasul lah minimal kan gitu. Adalah nasi lah gitu di rumahnya, adalah roti misalnya. Enggak, beliau modal pede aja. Modal berani aja. Sama seperti banyak guru-guru kita itu, kalau dia bangun pondok, yang penting ya naruh batu pertama dulu, masalah ke belakang terserah Allah kan gitu. Banyak yang begitu. Tapi alhamdulillah tetap Allah akan memberikan bantuannya. Ya Rasul, ana ya Rasulullah. Saya ya Rasul yang akan menjamu dia. Jadi kalau guru-guru kita begitu di pondok-pondok, mereka ngasih misalnya batu pertama dibangun, masalah selanjutnya terserah Allah, memang sudah ada sanadnya Pak, sudah ada contohnya. Ini sahabat Ansor. Ada yang mengatakan namanya itu Abu Tolhah, ada yang mengatakan Qila ya, ada yang mengatakan khilaf ulama. Ada yang mengatakan Abu Tolhah, ada yang mengatakan Sabit bin Qais, ada yang mengatakan beliau ini ada 3 khilaf ulama, Abu Tolhah, Sabit bin Qais dan lainnya. Tapi memang namanya tidak disebutkan, karena kaidahnya begini, setiap cerita yang mengandung kebaikan itu biasanya namanya disembunyikan. Kenapa? Agar tidak timbul riak Pak ya, tidak timbul kagum. Maka kalau kita cerita, memang ceritanya bagus nih, bisa menimbulkan inspirasi untuk orang lain, cuma yang ngerjakan saya atau teman saya, maka namanya nggak usah disebutkan. Ya adalah seseorang membantu sekian. Kenapa? Agar tidak timbul rasa kagum, rasa riak. Kalau misalnya nama kita disebutkan, kita bantu sekian, saya berjasa di sini sekian misalnya, takutnya ketika kemana-mana kita merasa, wah saya kan yang berjasa di situ gitu. Itu sikap itu dihilangkan. Sehingga cerita-cerita mengenai kebaikan biasanya disebut rojulun gitu. Ada seorang laki-laki. Padahal sahabat tahu semuanya siapa yang membantu itu, cuma disembunyikan namanya. Sama seperti keburukan. Kalau kita cerita tentang keburukan, misalnya ceritanya itu sesuatu yang kalau kita ceritakan bisa menjadi ibroh, nasihat kepada orang lain. Tapi ya namanya nggak usah disebutin biar nggak jadi gibah gitu ya.
Maka Rasulullah ketika misalnya cerita mengenai orang-orang yang meninggalkan, ada orang yang meninggalkan tahajud, qiyamul lail. Kata Rasulullah, jangan jadi seperti si fulan ini. Dia dulunya sering tahajud, qiyamul lail, kemudian ditinggalkan. Siapa si fulan ini? Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari mengatakan, lam akif ala zalik. Nggak tahu siapa namanya. Cuma yang jelas jangan seperti fulan lah, jangan seperti orang inilah gitu. Kenapa namanya tidak disebutkan? Agar tidak menjadi ghibah, Pak. Karena yang diinginkan kan maknanya, isinya, bukan kok mencela orangnya. Maka disembunyikan. Kemudian kembali ke sini, orang Ansor ini kemudian maka, ya Rasul, saya yang akan menjamu nanti malam ya Rasul. Maka dia berangkat, fantalaqo bihi ila rahli, dia berangkat ke rahli, ke rumahnya, ke tempatnya. Berangkat pulang gitu. Pede ini. Faqala imratihi, kemudian dia nanya ke istrinya. Dia berkata begini, akrimi dhaifa Rasulillah, muliakan tamu Rasulullah. Ini tamu Rasulullah nih, dijamu dengan baik nih, kasih makan gitu maksudnya ya. Kasih jamuan yang terbaik lah gitu. Cuma apa kata istrinya? Dalam riwayat yang lain dikatakan, kamu punya sesuatu enggak? Istrinya mengatakan, lah enggak punya juga, sama dengan Rasulullah, sama-sama enggak punya apa-apa. Ya iyalah, kalau pemimpinnya kayak Rasulullah, insya Allah juga pengikutnya sama, tidak akan pernah tidak akan pernah tidak menyinggung siapapun, tidak akan pernah menimbun makanan gitu ya, tidak akan menimbun kekayaan. Rasulullah nggak punya apa-apa karena sering berderma, dermawan luar biasa. Begitu juga sahabatnya akan sama. Maka dikatakan istrinya punya sesuatu nggak buat dijamu buat ini sahabat Rasulullah. Qaulalah, nggak ada. Illa ku tasbiani, kecuali makanan anak-anak, tinggal snack kecil-kecil nih buat anak-anak gitu. Cuma itu doang itu. Cuma karena sudah pede kan ya ngundang tamu Rasulullah, ya sudah nggak apa-apa. Itu dijamukan kepada tamunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang luar biasa. Beliau mengatakan fa'allilihim bisyai'in. Kamu coba sibukkan anak kita ini dengan sesuatu. Coba suruh main aja dulu, suruh main gitu. Biar nggak minta makan terus, biar snacknya nanti kita buat jamuan nanti malam. Kemudian kalau kita sudah memulai makan malam, anak-anak kita ini ya udah suruh tidur aja. Kemudian ya diajak tidur, biar mereka tidur, biar gak makan gitu. Masya Allah, masya Allah. Wa idza dakhala daifuna fa'atfi siraj. Nanti kalau datang tamu kita itu, lampunya matikan ya, kita makan gelap-gelap ya. Jangan makan sambil hidup lampunya. Kenapa? Ini wa arihi anna na'kul, dan kita tampakkan seolah-olah kita makan, Pak. Ini luar biasa. Kalau masih ada sekarang, itu adalah titisan dari ini, Pak, dari sahabat Rasulullah ini. Jadi lampu dimatikan, kemudian tamunya datang, kemudian makan. Mereka kemudian beraktivitas seolah makan juga, pura-pura sibuk, pura-pura mengunyah gitu. Tamunya yang makan, nggak ada apa-apa, makan biasa sampai kenyang. Sedangkan tuan rumahnya ini pura-pura makan, pura-pura ngambil. Kalau bahasa kita sekarang pura-pura ngadu sendok, ting 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 ting, kemudian pura-pura ngunyah gitu. Padahal nggak ada yang dimakan. Masya Allah. Kemudian wabata tawiyain. Kemudian tidur malam hari, mereka lapar keduanya. Suami istri ini. Falamma asbaha wada 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala laqad ajaballahu min sani'ikuma bi dhaifikuma al-lailah. Kemudian ketika pagi hari, kemudian pergi ke masjid salat subuh, Rasulullah kemudian bilang begini. Rasulullah tahu melalui wahyu, Allah sungguh kagum dengan apa yang kamu lakukan tadi malam. Jadi intinya apa? Allah ridho. Intinya kita berkorban ke orang lain itu, membantu orang lain bukan berapa banyak yang kita berikan, tidak. Kadang apa yang diberikan walaupun sedikit, tapi karena dibutuhkan jauh lebih berharga ketimbang yang banyak tapi tidak dibutuhkan. Maka begini, ada orang miskin misalnya, yang ngasih 10.000, 5.000. Ada orang kaya yang ngasih 1 juta, 2 juta. Tapi bisa jadi pahalanya lebih besar orang yang miskin tadi. Karena 10.000 bagi mereka lebih berharga ketimbang 1 juta bagi orang kaya. Pak, kalau kita lihat jumlahnya, Bapak ini dimuliakan Allah,
Hanya makanan, Pak. Makanannya juga makanan snack anak kecil. Cuma karena pengorbanannya luar biasa, sampai dia harus mengorbankan diri sendiri, harus lapar, kemudian pura-pura makan demi tamunya, itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, sehingga Allah kagum, Allah ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Jarang ada yang begini, jarang. Kalau jumlahnya besar, banyak, ngasihnya lebih besar, banyak. Cuma yang bikin Allah sampai kagum, kemudian ridho, sampai bergetar arsy Allah itu yang begini. Sampai rela mengorbankan dirinya. Tapi kita pindah kepada hadis selanjutnya. Ini hadis mengenai keberkahan dalam makanan. Wa anhu an Abi Hurairah juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ta'amul itsnaini kafis salasah. Wa ta'amul salasati kafil arba'ah, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Rasulullah, ini Pak ya, ini anjurannya agar kita berbagi dan saling membantu, kemudian mengambil secukupnya saja. Kata Rasulullah, ta'amul itsnain, makanan yang cukup 2 orang itu dicukupkan untuk 3, Pak. Misalnya ada makanan 2 porsi 2 orang. Itu sunnahnya kalau ikut perintah Rasulullah, ya kita ngundang orang lain 3 orang. Wa ta'amul salasah, makanan 3 orang yang 1 porsi itu 3 orang itu aslinya cukup untuk 4 orang. Rasulullah mengajarkan kita berbagi, juga mengajarkan ngambil secukupnya. Makanya dalam hadis lain disebutkan bihasbi ibni adama luqaimatun yukimna solbah. Cukup bagi anak Adam, kita sebagai anak Adam, orang muslim, kalau makan itu ya pokoknya berapa suap, yang penting kita bisa berdiri beraktivitas. Jadi makan itu niatnya bukan kenyang, Pak. Bukan kita kenyang, bukan. Yang penting kita bisa beraktivitas. Maka kata Rasulullah, cukup berapa suap saja, 2-3 suap lah. Kalaupun harus nambah, kata Rasulullah, maka 1/3 buat makanan, 1/3 untuk air, 1/3 untuk nafas, itu aja. Itu sunnah Rasulullah. Dalam kitab Subul Salam disebutkan Rasulullah itu kalau makan sehari semalam sekali, Pak, sekali. Nggak banyak. Kalau malam makan, ya siang nggak makan. Siang makan, ya malam nggak makan, begitu. Kemudian Rasulullah pernah melihat Aisyah makan sekali 2 hari, sehari 2 kali. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, kamu nggak punya kerjaan lain apa selain makan? Ini 2 kali, Pak, cuma 2 kali. 2 kali. Maka kata Rasulullah, makanan 2 orang itu ya harusnya cukup untuk 3 orang. Kalau kita punya makanan 1 porsi ya, untuk 2 orang ya kita ngundang 3 orang, berbagi. Dan sunnahnya teladannya Nabi Ibrahim itu dikenal orang yang dermawan, tidak pernah mau makan kecuali mengundang orang lain. Maka beliau pernah jalan katanya, mil. Ukuran dulu 1 mil ya, untuk berkilo-kilo lah misalnya. Hanya untuk nyari orang yang menemani beliau makan. Luar biasa. Dalam riwayat Muslim an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dalam riwayat Jabir ini Rasulullah bersabda, ta'amul wahid yakfil itsnain. Kata Rasulullah itu, makanan 1 orang itu cukup untuk 2 orang. Aslinya kalau kita beli 1 porsi untuk 1 orang, itu harusnya bisa cukup untuk 2 orang. Wa ta'amul itsnain yakfil arba'ah. Makanan 2 orang cukup 4 orang. Kalau kita ada 2 porsi nih untuk 2 orang, harusnya kita juga cukup untuk 4 orang. Wa ta'amul arba'ah yakfis tsamaniyah. Makanan 4 orang cukup untuk 8 orang. Maka kalau kita ke Arab, Pak ya, di Arab hampir semuanya ini, kecuali yang modern yang seperti Dubai, Imarat itu, masih biasa kalau kita makan itu yang penting makannya bareng-bareng. Pakai sufroh. Biasanya piringnya besar gitu ya. Piring besar yang makan 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Cuma dulu itu mengikuti sunnah Rasulullah, artinya makanan 2 orang, kalau makannya piring besar bisa cukup 4 orang. Makanan 4 orang, kalau piringnya besar cukup untuk 8 orang. Sekarang kebalik. Kalau makanannya di Arab sekarang, Pak ya, orang-orang kaya-kaya itu, makanan 8 orang dimakan 3 orang. Kebalik sekarang, makanannya banyak. Orang Arab makannya banyak-banyak. Mereka kalau beli porsinya porsi 8 bagi kita, yang makan kadang-kadang 4 orang, 3 orang gitu. Kan kalau kita ke Arab pasti makannya pakai yang piring besar itu. Dan itu sunnahnya memang begitu, makannya bareng. Cuma hanya jumlah orangnya yang berubah. Biasanya kalau untuk 4 orang, makannya 8 orang, sunnah nabinya begitu. Sekarang kalau yang 8 orang, makannya 4 orang. Dan makannya jago-jago orang Arab, besar-besar ya. Masya Allah.
Ada hadis lain dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau cerita begini, "Bainama nahnu fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, idz jaa'a rajulun ala rahilatin lahu, faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimala." Dari Abi Sa'id Al-Khudri ketika beliau cerita begini, ketika kami ini sama Rasul jalan keluar gitu ya, dalam keadaan safar, tahu-tahu ada orang nunggang onta dalam kendaraannya. Ketika ketemu dengan rombongan Rasulullah, dia noleh kanan kiri, ngelihat ke Rasulullah, ke yang lain gitu. Kemudian Rasulullah paham, orang ini minta bantuan, kelaparan gitu ya. Rasulullah itu luar biasa peka. Ada orang yang begini, oh butuh bantuan. Maka Rasulullah langsung memberikan instruksi. Ini instruksi presiden ini. Faqala Rasulullah SAW, "Man kana ma'ahu fadlu dhahrin falya'ud bihi ala man la dhahra lah." Siapa orang yang punya kelebihan tunggangan, kelebihan kendaraan, maka apa? Bantukanlah kepada orang yang enggak punya kendaraan, kata Rasulullah. Orang yang punya misalnya motor, kemudian di belakangnya bisa ngeboncengin orang, maka kalau ada orang yang butuh, bonceng orang lain. Orang yang punya misalnya keluar kerja pakai mobil, mobilnya ada 4 seat, ada 7 seat misalnya, itu mubazir Pak. Kalau kata Rasulullah, perbantukan kepada orang lain. Maka kemudian kasus yang rame dulu itu yang ojek itu loh, ojek ganjil genap itu. Ada aturan ganjil genap, kalau orang yang mobilnya bukan ganjil genap, aturan yang tidak boleh lebih dari 1 orang itu kalau berkendaraan di satu jalan ya. Nah, di satu jalan kalau misalnya 1 orang misalnya tilang, maka ada orang yang sengaja jadi ojek untuk masuk ke dalam agar lebih dari 1 orang kan gitu ya. Dari dulu Rasulullah sudah menganjurkan itu. Apa itu? Pokoknya kalau punya kendaraan cukup 5 orang, ya kalau ada orang yang butuh silahkan dibawa gitu maksudnya. Kata Rasulullah. Wa man kana lahu fadlun min zat faly'ud bihi ala man zadalah. Dan orang yang punya kelebihan dalam bekal makanan, kata Rasulullah, faly'ud bihi, maka perbantukanlah, infakkanlah, sedekahkanlah bagi orang yang tidak mempunyai makanan. Kemudian fadzakara min asnafil mal ma dzakara hatta ra'aina annahu la haqqa li ahadin minna min fadlin. Maka Rasulullah nyebut satu-satu nih dari semua harta, dari semua makanan. Yang punya makanan lebih silahkan kasih orang lain. Yang punya makanan pakaian lebih silahkan kasih orang lain. Yang punya semua harta disebutkan oleh Rasulullah. Sampai sahabat itu mengira bahwa kita ini kalau punya lebih apa-apa silahkan diperbantukan orang lain, dikasih ke orang lain. Sampai begitu. Maka yang punya kelebihan apa-apa lebih dari yang kita butuhkan, kata Rasulullah, bantukan ke orang lain, kasih ke orang lain, kasih ke yang membutuhkan. Ini bab itsar wal muasa. Kemudian hadis lain, ini hadis yang terakhir ya, insya Allah terakhir. An Sahlin bin Sa'din, dari Sahal bin Sa'ad. Annam ra'atan ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi burdatin mansujah. Ada seorang perempuan ini memberikan hadiah kepada Rasulullah dengan burdah. Burdah itu selendang atau bisa sebut surban dan lain sebagainya. Burdah, selendang, surban. Mansujah yang ditenun. Faqalat nasajtuha biyadayya liaksukaha. Ya Rasul, saya tenun surban ini dengan tangan saya ya Rasul. Memang tujuannya saya ingin kasih ke engkau biar engkau pakai ya Rasul. Ini mengorbankan apa namanya? Sudah mengerjakan diri sendiri, menghormati Rasulullah, kemudian ingin ngasih hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha, kemudian Rasulullah ambil hadiahnya. Dan Rasulullah lagi butuh memang kepada pakaian, butuh untuk dipakai oleh Rasulullah. Fa kharaja ilaina wa innaha izarahu. Fa qala fulanun uksuniha ma ahsanaha. Rasulullah kemudian pakai keluar ke kita nih, kepada sahabat. Rasulullah pakai burdah itu, dipakai menjadi izar, menjadi sarung. Rasulullah waktu itu tidak punya pakaian. Kemudian ada orang lain, sahabat Rasulullah, ya ada yang mengatakan A'rabi, ada yang mengatakan tidak sebutkan namanya. Ya Rasul, burdahnya kasih saya dong, bagus itu gitu. Ini kan baru dikasih orang kan ya, kok nggak ada perasaan kan gitu ya. Yang ngomong bukan saya Pak, yang negor ini juga sahabat yang lain. Kemudian Rasulullah itu yang mengiyakan. Oh iya, nggak apa.
Rasulullah duduk kemudian balik ke rumahnya. Rasulullah ambil burdah tadi, sorbannya dilipat oleh Rasulullah. Kemudian dikasih ke orang yang minta tadi. Maka kemudian sahabat yang lain negor nih, "Maah Santa, kamu kok begitu? Rasulullah kan make butuh itu. Kenapa kok diminta? Dan kamu tahu Rasulullah itu kalau diminta nggak pernah nolak. Nggak pernah nolak, Pak. Ada guru saya yang pernah menjelaskan hadis ini. Kemudian dia menjelaskan Rasulullah itu nggak pernah nolak. Kemudian Rasulullah diminta itu pasti akan ngasih. Selesai dia ceramah ya, di luar ada jamaahnya yang minta sorban beneran. Bingung kan gurunya itu. Kenapa? Masa saya tadi menjelaskan hadis Rasulullah itu dermawan, diminta pasti ngasih. Dia juga kena tembak di di sebuah ceramah kan gitu. Selesai diminta orang lain sorbannya, mau tidak mau ngasih kan gitu. Masya Allah. Kemudian orang ini mengatakan, "Inni wallahi ma sa'altuhu li albasaha." Saya minta ini bukan untuk apa? Untuk dipakai setiap hari, enggak. Saya minta untuk saya jadikan sebagai kafan saya kelak. Masya Allah. Kemudian kata Sahal bin Sa'ad, "Fakanat kafanuhu," maka burda ini menjadi kafannya, kelak menjadi kafan. Di sini kemudian Ibn Adlan mengatakan bahwa sunnah kita untuk bertabarruk dengan pakaian orang-orang soleh. Kalau ada yang kita anggap sebagai orang soleh, guru kita mintalah pakaian mereka yang putih misalnya sebagai burdah, sebagai kafan. Hadis yang terakhir, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal asy'ariyin." Sesungguhnya orang-orang Asy'ari. Asy'ari itu seorang ya marga qabilah di daerah Yaman. Mereka terkenal luar biasa karena Rasulullah SAW memuji di akhir hadis ini. Beliau mengatakan, "Idza armalu fil ghazwi aw qalla ta'amu iyalihim bil Madinah." Mereka kalau sudah misalnya kekurangan bekal ketika perang ataupun mereka sedikit makanan mereka ketika sedang berada di rumah mereka, apa yang mereka melakukan? Misalnya sedang kemarau luar biasa atau mereka bekalnya sedikit, mereka mengumpulkan semua makanan mereka di dalam satu pakaian, baju kain. Misalnya begini, sekarang sedang paceklik, mereka nggak punya makanan. Maka semua warganya diminta untuk mengumpulkan makanan mereka. Dikeluarkan makanan yang punya, dikumpulkan. Dikeluarkan lagi yang punya, dikumpulkan. Datang ke yang pintu ini, pintu selanjutnya, semuanya begitu. Kemudian setelah dikumpulkan dalam satu wadah, summa iktasamuhu bainahum fi ina'in wahidatin bisawiyah, dibagi dengan rata. Maka yang lebih makanannya nanti dibagi kepada yang enggak punya. Maka Rasulullah mengatakan, "Fahum minni wa ana minhum," kata Rasulullah. Mereka itu bagian dari saya, kata Rasulullah. Golongan saya itu. Dan saya adalah golongan dari mereka. Maka Rasulullah sangat muji luar biasa Asy'ariyin ini. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang senang berbagi kepada orang yang lain. Senang berbagi. Maka kalau kita ingin ikut sunnah Rasulullah, jangan yang hanya tampaknya aja, ya bagus. Pakaiannya putih misalnya. Dan lain sebagainya. Cuma juga ditiru dong masalah sosialnya. Rasulullah berbaginya juga ditiru. Mengorbankan diri sendiri kepada yang lain juga ditiru. Demikian mungkin apa yang bisa disampaikan. Kalau ada yang mungkin sharing atau pertanyaan mungkin disilahkan. Kalau dilihat dari teksnya, itu anjurannya itu tidak bisa diukur dengan ini ya. Itu ukurannya terserah masing-masing tradisi lah gitu ya. Termasuk sesuai dengan peradaban masing-masing dan kebiasaannya. Masalah porsinya. Cuma yang kita ambil itu maknanya. Kita juga nggak tahu porsi orang Arab yang sekarang apakah sama dengan porsi orang Arab di zaman Rasulullah kan ya. Kalau sekarang kan satu porsi orang Arab seperti 3 orang yang di sini kan ya. Di zaman Rasulullah bisa jadi nggak seperti Arab sekarang gitu ya. Maka anjurannya yang penting kita lihat, makanan yang menurut kita, di adat kita itu cukup untuk kita 1 orang, itu kata Rasulullah dianjurkan untuk berbagi kepada 2 orang, itu maksudnya. Masalah berapa banyak dan bagaimana porsinya, yaitu kita bisa menakar masing-masing. Maka Rasulullah itu banyak hal dalam anjuran Rasulullah itu yang dikembalikan kepada tradisi kita, kebiasaan kita. Artinya, kalau makanan yang cukup untuk kita biasanya itu sunnah untuk dianjurkan untuk dibagi kepada orang lain. Ya kalau nggak cukup ya nggak usah dibagi. Misalnya kan juga beda Pak ya, antara orang yang kurus porsinya juga beda dengan orang yang gemuk misalnya. Ada orang yang misalnya
profesinya yang kantoran biasanya makannya beda dengan profesinya yang kerjanya di lapangan. Maka makanan satu porsi bagi orang yang kerja di lapangan itu, yang kerjanya misalnya kerjanya ngangkut-ngangkut dan lain sebagainya, ya beda porsinya dengan yang di kantor. Di kantor kan cuma duduk, ya lapar nggak terlalu lapar gitu. Waktu porsi mereka ya beda. Maka satu porsi orang kantor ya kecil misalnya, itu bisa dibagi 2 orang. Satu porsi orang yang kerja di lapangan, kerja di jalan dan lain sebagainya itu, ya satu porsinya ya 2 piring, itu dibagi 2 masih gitu misalnya gitu. Bukan kalau satu porsi sama, maka itu dikembalikan kepada kita. Kalau kita sudah mengira itu sudah cukup untuk kita, itu masih bisa dibagi 2. Kalau kita sudah mengira ini masih kurang, ya itu ya nggak usah dibagi lah, nggak apa-apa. Jadi porsinya dikembalikan kepada ya kebiasaan masing-masing dan juga kebiasaan adat kita masing-masing dan juga ukuran kita diri sendiri, kita yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Pertanyaan luar biasa. Sebenarnya kalau kita nominalnya memang tidak ada yang tahu ya, tapi pemasukan Rasulullah itu besar rasanya. Karena begini, Rasulullah ketika perang dengan Khaybar, dengan orang-orang Yahudi di Madinah itu, ketika mereka kalah, kemudian hartanya kan menjadi milik orang Muslim, karena itu ghanimah namanya, atau fai. Maka semua harta itu aslinya milik Rasulullah itu. Masuk dari Madinah, harta perang milik Rasulullah. Kemudian dari Khaybar, karena memang Rasulullah itu mempekerjakan orang Khaybar, kemudian hasil dari buminya, korbannya itu milik Rasulullah. Maka saya pernah dengar masalah jumlah yang menyebutkan MM-an itu, Dr. Syafi'i Antonio ya, pernah menyatakan kaya luar biasa. Pemasukannya besar, hasil yang didapatkan itu besar. Cuma karena spendnya juga besar, maka Rasulullah menjadi orang yang bahasa kitanya ya miskin atau fakir, tidak punya apa-apa. Tapi fakirnya bukan karena dipaksa keadaan, tapi karena pilihan. Rasulullah itu datang dari Khaybar, korma, langsung dibagi ketika itu. Datang ghanimah, kemudian itu emas perhiasan banyak, langsung dibawa, ditaruh di masjid, langsung dibagi ketika itu. Tidak pernah ada harta yang menginap di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Kemudian sampai istri-istri Rasulullah itu komplain Pak. Jadi manusiawi juga ya. Jadi bukan hanya kita Pak, istri kita yang cerewet, bukan. Istri Rasulullah juga komplain. Ya Rasul, istri sahabat itu pakaiannya bagus-bagus. Perhiasannya bagus. Lah kita kok nggak pakai apa-apa kan gitu. Maka kemudian turunlah ayat yang nyuruh untuk milih nih. Kamu mau sama saya tapi seadanya, atau milih cerai nikah dengan orang lain kan gitu. Maka semua istri Rasulullah pasti milih dengan Rasulullah kan ya, karena memang ya miskinnya ya, kalau bahasa kita miskin atau bukan miskinnya, beliau itu milih untuk sederhana, yaitu di dunia saja, di akhirat Rasulullah pasti luar biasa, levelnya pasti tinggi di surga. Maka Rasulullah ya milih menjadi hidup seperti itu. Kalau untuk kita, itu kan aslinya begini, itu adalah contoh paling tinggi dalam dermawan ya. Kalau kita nggak bisa nyontoh itu, ya minimal kita mendekati ke sana. Semakin dekat, semakin baik. Tentu kita ya tidak bisa begitu ya, kita mulai dengan kecil-kecil. Cuma kalau kita bisa seperti itu jauh lebih baik ketimbang kita masih nyimpen uang itu. Ini nilainya begitulah. Atau pemahamannya ya begitu. Kalau untuk sekarang ya kita tetap ya memang berbagi, berinfak, bersedekah, tapi kita tetap menyimpan untuk kebutuhan kita karena besok anak sekolah dan sebagainya. Karena Rasulullah sendiri juga doanya beliau itu pasti meminta perlindungan dari fakir. Allahumma inni a'udzubika minal fakri kan. Rasulullah itu berlindung dari kefakiran. Padahal Rasulullah itu bahasa kitanya juga fakir. Tapi fakir beliau itu bukan fakir yang dimaksud doa ini. Fakir di sini adalah fakir yang menyebabkan kita menjadi minta-minta ke orang lain dan lain sebagainya. Maka kalau kita tidak bisa untuk hidup seperti Rasulullah, maka kita minimal ya mendekati dengan cara hidupnya. Karena fakir itu berbahaya Pak. Orang yang fakir dan miskin itu cenderung akan dekat dengan kufur. Rasulullah ini yang ngomong. Dalam hadis ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif. Cuma begini intinya, orang yang fakir
hampir dekat dengan kufur kepada Allah. Kenapa? Karena orang kalau sudah kurang makan, nggak punya yang mau dimakan, pasti apapun dijual. Apapun dijual. Bahkan masalah akidah pun pasti dijual. Karena kita sering mendengar ada orang yang rela, murtad hanya demi sekardus mie goreng kalau fakir. Maka ketimbang kita sok-sokan dermawan seperti Allah, kemudian kita nggak siap, lebih baik kita memang cukup hidup kita dengan tabungan kita, karena menjadi fakir pun berbahaya gitu. Tapi kalau kita mampu seperti Rasul, yang kita yakin luar biasa, dan keluarga kita siap, ya istri kita siap, anak kita siap, itu juga lebih baik gitu. Tapi ya kembali pada awal, Rasulullah kaya, aslinya kaya. Cuma Rasulullah itu ketika ada pemasukan, tidak pernah nginep langsung dibagi semuanya. Dibagi. Ya karena apa? Ya karena beliau adalah harus menjadi contoh dalam dermawan, dalam zuhud, dalam wara' kepada seluruh umatnya. Kepada seluruh umatnya. Ya kalau kita berusaha untuk mendekati beliau sedekat mungkin dengan beliau. Mungkin begitu. Sudah nggak ada lagi. Nah, demikian mungkin yang disampaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan kita petunjuk hidayah agar menjadi orang-orang yang senantiasa berbagi kepada orang lain, dan semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa punya empati, punya simpati, punya sikap untuk peduli kepada orang lain, dan semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, memanjangkan umur kita, menjadikan hidup kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menutup umur kita dengan husnul khatimah, membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.